Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Suatu ketika saya diizinkan Tuhan membimbing beberapa hamba Tuhan pergi ke Turki. Ke 7 jemaat mula-mula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tour leader di sana namanya Ibrahim. Sementara saya Abraham. Tentu saya lebih populer daripada Ibrahim. Haleluya. Kok gak ada amin? Oke. Saya lebih populer daripada Ibrahim karena saya yang pertama Abraham. Saya tanya begini, di Turki itu 98% saudaraku adalah Kedar, orang Muslim. Tetapi hanya 2% Kristen dan Katolik. Saya tanya, kenapa kok rukun? Kenapa kok rukun? Kok gak ada di sana ada rumah ibadah dibakar? Jawabannya mereka demikian. Agama adalah keputusan untuk kita percaya kepada agama itu. Setuju dengan saya? Agama adalah keputusan untuk kita percaya kepada agama itu. Kalau saudara percaya kepada agama Kristen, lakukan hukum Kristen. Setuju dengan saya? Terus yang kedua, bagaimana menurut saudara tentang Islam? Dia bilang begitu. Islam adalah tuntunan yang jelas buat damai. Ketika dia bilang begitu, saya duduk di belakang di busnya. Saya tanya begini, bener gak ya yang namanya Abraham Sugio jadi orang Kristen yang baik? Sadar atau tidak, saya sering marah-marah. Sadar atau tidak, saya pernah menyimpan kekecewaan. Sadar atau tidak, mulut yang sama saya pakai memuji Tuhan, tapi mulut yang sama terkadang saya pakai untuk menyakiti hati orang lain. Bagaimana dengan saudara? Bilang kanan kirimu, gak ada dusta di antara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ditanya demikian, saya berpikir, apa sih sesungguhnya orang Kristen itu? Maaf, latar belakang saya Muslim. Saya lama, saya tidak ada generasi untuk Kristen, tidak ada. Pertanyaannya, siapakah orang Kristen? Jawabannya pagi ini singkat, kekristenan adalah keputusan yang radikal. Untuk kita hidup seperti Kristus hidup, itu adalah Kristen yang benar. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu dari rumah menuju ke tempat ini, ibadah nyanyi luar biasa, puji Tuhan luar biasa, tapi masih menyimpan luka dalam hatimu. Maafkan saya, saudara tidak menyembah Allah yang benar. Ih, mana aminnya? Oh ya. Kalau saudara datang ibadah masih ingin membalas kesalahan orang lain, maafkan saya. Ibadahmu tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Amin. Wahyu pasal yang ke-3. Ayo buka. Wahyu pasal yang ke-3. Kalau buka Wahyu pasti berat ini. Wahyu pasal 3 ayat 12. Haleluya. Oh, difoto dulu. Coba lihat. Wahyu pasal 3 ayat yang Wahyu pasal 2 deh. Jemaat Pargamus. Oke, coba lihat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana? Pargamus. Inilah firman Dia yang memakai apa? Pedang yang tajam dan bermata dua. Pak, Bu, look at me. Lihat saya sebentar. Kita percaya Allah yang kita sembah Maha Pengasih. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar. Kita percaya adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kapan kita dapatkan semua itu? Pertanyaannya kapan kita dapatkan? Kita dapatkan ketika kita diizinkan bernafas sampai hari ini. Amin. Kalau nanti malam malaikat Gabriel kirim WhatsApp kepada saudara, selesai semua. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Haleluya. Waduh, enggak enak makan siang ini, Pak. Amin. Loh, saudara kapan dapat jawaban terobosan Allah yang penuh dengan kasih? Jawabannya apa? Ketika kita hidup sampai hari ini. Betul? Kalau Tuhan datang kembali, coba boleh tayangkan sekali lagi ayatnya. Alkitab berkata demikian loh. Firman Dia yang memakai apa?
Pedang yang tajam dan bermata apa? Kalau Tuhan datang kembali dan kita pasti sampai ke situ. Kita pasti sampai di situ. Siapapun kita. Dia datang dan bawa kasih. Dia datang dan bawa pengampunan. Dia nggak datang bawa jawaban. Dia nggak datang lagi bawa belas kasihan. Tapi dia datang bawa pedang yang bermata dua. Akan memisahkan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana ilalam, mana surga, mana lautan api. Betul? Kalau kita sadari ayat ini, tidak ada lagi buat kita main-main dalam Tuhan. Kita nggak bisa ibadah jalan terus, dendam jalan terus. Kita nggak bisa ibadah jalan terus, tapi sakit hati jalan terus. Nggak bisa. Harusnya di gereja adalah tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara bertemu dengan Tuhan hari ini bukan berarti masalahmu selesai, tidak. Saudara bertemu dengan Tuhan hari ini bukan berarti semua berkatmu langsung lancar, tidak. Tetapi jika engkau bertemu dengan Tuhan, masalah boleh ada, tapi Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ayat 13, tolong. Ayat 13. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana di tempat apa? Wow. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis. Jemaat Margamus bagus loh Bapak Ibu. Kalau hari ini dia ibadah di tempat ini, depannya itu sudah patung dan kuil dewa Dewi Artemis. Tapi yang luar biasa, dia tidak tergoda. Lihat ayat 14, tapi ini apa kata Tuhan? Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran siapa? Siapa yang Kristen dari kecil? Saudara yakin tahu siapa Bileam? Kayaknya sekolah minggu remet ini. Wah betul, nanti ikut kom lagi 200, haleluya. Kenapa Pak saya tanya demikian? Suatu ketika Pak pendeta kenalan sama saya. Pak Abraham, nama saya pendeta Bileam. What? Lah, kalau pendeta aja namanya ini mau apa lagi? Namanya Bileam, Pak. Panggilannya Bill. Saya bilang ini on apa enggak ngerti ya? Bileam. Dan saya tidak yakin betul semua orang tahu siapa Bileam. Kita kupas ya. Koma. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat apa? Saya tidak banyak akan singkapkan ayat-ayat dalam Bileam. Nanti baca bilangan 23, 24 dan bilangan pasal 25. Itu menceritakan siapa Bileam. Tapi saya kemas dengan bahasa sekarang. Siapa Bileam saudaraku? Seseorang yang mengawali hidupnya dengan takut akan Tuhan. Dia seorang nabi yang betul-betul profetik apostolik. Seorang nabi yang tahu masa depan. Seorang nabi yang tahu penglihatan. Seorang nabi yang takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika dia sedang dalam tugas kenabiannya. Ada raja yang tidak takut akan Tuhan namanya Balak. Yang tinggal di Baal Peor. Kira-kira dekat Cinere gitu kira-kira. Haleluya. Pak saya boleh jalan-jalan kan Pak? Kalau tidak boleh saya pulang. Ya di Baal Peor saudaraku. Dan Balak ini jengkel sekali dengan keturunan Yakub. Tapi dia tahu persis bagaimana menjatuhkan seorang nabi. Saya kasih bahasa yang gampang saudaraku, ini analogi yang mudah diterima. Balak menyuruh para elders daripada pemerintahannya. Dia bilang begini, pergi ke Bileam. Bawa uang 1 kontainer, isinya dolar semua. Sorry ini analogi, saudara jangan pelototin saya biasa aja. Saudara ini kasih Tuhan, itu penatua-penatua Balak datang kepada Bileam. Dan dia bilang begini, Bill, Nabi Balak baru pulang dari Mangga Besar soalnya. Bill, ini ada doi no? 1 kontainer, ngana ambil Jo. Ngana ambil itu doi, pakai, pigi jo ngana, kutuki keturunan Yakub. Pelayan Tuhan, saya terharu tadi lihat WA-nya luar biasa. Diurap dan dipakai Tuhan. Amin. Tapi ingat baik, sehebat apapun pelayananmu, ketika hatimu bengkok,
oleh hal-hal yang menjauhkan kau daripada Tuhan. Masalah waktu kita akan jatuh. Mana aminnya? Ya. Bileam saudaraku sudah tahu Nabi Allah. Ketika dikirimi uang 1 kontainer saudaraku. Dia pergi loh ke Baal Peor. Dia naik ke bukit itu. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan boleh enggak aku kutuki bangsa keturunan Yakub? Mek pura-pura kok Tuhan. Kalau bahasa Yunaninya etok-etok. Mek etok-etok oh Tuhan. Lumayan loh uangnya. Itu banyak 10% untuk perpuluhan. 10% untuk diakonia. Betul? 10% lagi untuk janda dan fakir miskin. 70%-nya untuk deposito. Haleluya. Loh iya, hamba Tuhan yang tidak takut akan Tuhan saudaraku. Semuanya packagingnya untuk Tuhan. Tapi tujuannya jahat. Orang yang baik belum tentu benar. Amen. Tapi orang yang benar itu pasti baik. Saya ulang sekali lagi ya. Tulis untuk update status. Taruh nanti follow Instagram saya yang like 5.000 orang. Haleluya. Orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar itu pasti baik. Amin. Tujuannya Bileam baik. Seolah-olah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tidak didapatkan kebenaran dalam hidupnya. Dia naik saudaraku dan Tuhan bilang begini. Gak bisa Bileam. Oh dia turun. Dia turun saudaraku. Dia bilang sama perwakilan Balak. Gak bisa. Bangsa Israel gak bisa dikutukin. Apakah Balak putus asa? Pak Bu ini nilai yang saya sampaikan. Kejahatan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Sebelum kita jatuh dalam dosa. Saya ulang sekali lagi ya. Kejahatan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Sebelum kita jatuh dalam dosa. Jawabannya bagaimana Pak? Hanya satu. Dekat dengan Tuhan. Di situ letak kekuatan saudara. Tepuk tangan buat kebenaran ini. Tua-tua Balak datang saudaraku. Tidak bawa 1 kontainer lagi. Bawa 2 kontainer. Dia bilang begini. Terlalu sadiki no kemarin. Cuma 1 kontainer, orang bawa sekarang 2 kontainer. Matanya matanya Bileam langsung hijau loh. 2 kontainer, 7 turunan udah habis. Dan dia naik lagi Baal Peor saudaraku. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak saya kutuki bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Tidak. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Boleh enggak kita hidup dalam kekristenan penuh dengan kebohongan? Tapi kenapa sering kita lakukan? Boleh enggak kita dusta? Tapi kenapa jadi hobi? Boleh enggak bilang terlambat pelayanan alasannya ban pecah terus? Halo? Ban pecah, kamu bawa mobil? Enggak naik angkot, ganti angkot toh. Yang gitu-gitu tuh yang haleluya 12 kali. Betul? Hujan Pak di mana? Di Jawa Tengah, Jakarta enggak hujan. Tadi ramalan cuaca Pak, itu bukan urusan kita. Semua pelayanan kalau packagingnya hanya banyak alasan, saudara tidak akan murni di hadapan Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan sering-sering drama. Haleluya. Haleluya. Amin. Wajahnya merah. Saudaraku, apakah Balak putus asa? Tidak. Balak datang lagi saudaraku, enggak nyuruh eldersnya. Dia datang sendiri kepada Bileam. Dia bilang begini, Bileam mungkin uang ini terlalu sedikit. Tapi aku datang kepadamu enggak bawa uang lagi. Setengah kerajaanku, kuberikan kepadamu. Naik ke gunung Baal Peor. Wow, Balak enggak pakai A dan B saudaraku. Bukan pergi ke Baal Peor. Dia pergi kemana? Ke Sion malah. Di mana Tuhan bertahta di situ. Dia naik keledai yang masih muda. Dia naik keledai saudaraku, tiba-tiba keledainya di gang sempit, mungkin gang Haji Naim ini. Betul. Terjatuh itu keledai. Dasar Bileam preman toh, ditok itu kepala keledai, cedak gitu. Keledainya bilang begini, sakit tahu. Karena bilangan pasal 24 bilang begini, dan keledai itu diberikan bahasa manusia. Mungkin ini keledainya Abraham Lunggana. Ditoki, cedak, sakit tahu. Oke. Berdiri lagi selaku berjalan.
terjatuh lagi, dipukul lagi kepalanya. Mungkin teriak lebih keras, Bill sakit. Apa jawaban Bileam? Kalau hari ini aku membawa pedang, aku hunus pedang itu, aku potong engkau. Apa jawaban daripada keledai itu? Hai Nabi Allah, tidakkah engkau tahu di hadapan itu ada malaikat yang sudah menghunus pedang dan itu menunggu engkau? Apa jawaban Bileam? Mana? Aku tidak melihat kau. Pak, Bu, terutama hamba Tuhan dengar baik. 1 iota pelayananmu bengkok, Tuhan tidak akan pernah maksimal di hadapan saudara. Ih, kok gak ada amin? Haleluya. 1 iota pelayananmu bengkok, Tuhan tidak akan pernah maksimal. Sama dengan yang bicara ini, saudaraku. Saya gak bisa di depan orang-orang yang mampu terus meliuk-liuk gitu. Kalau di depan orang yang biasa main tembak, no. Buat saya firman harus diperkatakan baik tidak baik keadaannya. Kalau tersinggung itu kan side effect. Haleluya. Amin. Kalau pulang hadang saya itu kan side effect. Haleluya. Yang penting firman saya berkatakan. Betul nggak? Pak, Bu, kalau kita buat dosa 2 tahun yang lalu, kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni nggak dosa kita? Ampuni. Betul? Ikut Kom 100, melayani Tuhan jadi usher. Haleluya. Setiap orang disalami shalom. Urapan mulai turun. Tapi 2 bulan berikutnya dari 2 tahun yang lalu dosa yang sama dibuat. Jatuh lagi. Tapi di konseling. Bertobat sungguh-sungguh. Ikut Kom 200. Haleluya. Saudara jadi pendoa. Wah, dikit-dikit bahasa roh. Ketemu orang pun dapat bahasa roh. Apa-apa. Diampuni gak dosa kita? Puji Tuhan, hobi bikin dosa rupanya ini. Oke, terus 3 bulan berikutnya, bikin dosa lagi yang sama. Kepleset. Marah lagi sama Tuhan. Tuhan ini gara-gara setan, makanya setan kadang-kadang minta pensiun dini. Kenapa? Kadang-kadang manusia lebih jahat daripada setan. Ini kan gak enak khotbah pakai di setan-setanin ya. Tapi datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, bertobat pokoknya. Diampuni gak dosanya? Diampuni, puji Tuhan. 2 bulan yang lalu bikin dosa yang sama lagi. Ini gara-gara iblis akhirnya disalah-salahkan. Tapi akhirnya bertobat di konseling pelepasan sampai lepas semuanya. Betul? Dan jadi koster lah di gereja. Bertobat sungguh-sungguh, diampuni atau tidak? Diampuni tidak? Ibrani 10:26. Ibrani 10:26. Tolong di capture ayat ini, ditaruh di Facebook, Instagram, pet saudara. Haleluya, baca dengan suara yang lantang. 3, 2, ya. Loh kok yang terakhir pelan-pelan? Sekali lagi baca, 3, 2, ya. Haha. Terus. Nah terus? Yang tadi diampuni, terus bagaimana? Ayat 27 deh bonusnya. Tolong Pak, multimedia tolong. 3, 2, ya. Amin. Jadi bagaimana Pak dengan pengajaran hyper grace? One save, always save. Dosa yang masa lalu, dosa yang OTW, dan dosa masa depan sudah full paid oleh darah Yesus. Saya pikir bukan itu konsep keselamatan dan bukan itu konsep kekristenan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak, bukankah Tuhan Maha Pengampun? Saya setuju Tuhan Maha Pengampun. Tapi pengampunan Tuhan tidak murahan. Amin. Saya setuju saudaraku, Tuhan sabar. Ya, Tuhan memang sabar. Tapi kesabaran Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin. Saya tahu saudaraku, sejauh timur dari barat engkau akan dihapuskan dosamu, segala macam boleh. Tetapi Alkitab tidak pernah melegalkan dosa-dosa yang sama kita ulangi untuk kita lakukan. Setuju dengan saya? Oh sorry, ini agak gak enak dikhotbahkan. Betul. Tapi kita kan daging Pak, betul. Daging itu lemah, roh penurut.
Pertanyaannya adalah kita tahu dosa sengaja kita langgar atau kita mau dibentuk oleh anugerah Tuhan. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin. Karena saya banyak menemui saudaraku dalam konseling, baik di gereja yang saya pimpin maupun di jemaat tempat yang lain. Ada dosa yang diulang-ulang. Dosa yang sama, jatuh yang sama. Seolah-olah Tuhan itu seperti ATM, kalau kita perlu uang kita ambil saja. No, modusnya Tuhan gak seperti itu. Cara kerja Tuhan gak seperti itu. Makanya ada lagu yang bagus, no turning back, segala macam. Betul? Paulus itu pendosa, pembunuh, betul. Tetapi Alkitab tidak mencatat ketika dia bertobat menjadi pembunuh kembali. Paham sampai di sini? Amin. Amin. Sakius itu pemungut cukai. Kalau pebisnis mungkin buku pajaknya 3. Sorry. Betul? Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami breakthrough dengan Tuhan. Amin. Sorry Pak Bu, sorry ya. Ini agak kenceng statement saya. Semua kita pasti punya masa lalu dalam tanda kutip, mungkin tidak baik. Betul? Betul? Semua kita punya masa lalu yang tidak. Tapi bukan berarti kita apa? Sengaja berbuat masa depan sama dengan masa lalu. Waduh, kayaknya gak mantap ini. Mulai gregetan aku ini. Hah? Amin. Dosa itu bukan hobi. Betul? Kesalahan itu bukan kebiasaan. Maaf, kalau kita diberkati rumah tangga kita, mungkin dulu mengawali dengan kekasaran. Kalau sekarang tahu firman, tetap kasar. Maaf, doamu tidak mungkin dijawab. Tidak mungkin dijawab. Ibadah kedua nanti akan saya berbicara tentang hindari perkataan-perkataan bodoh. Karena banyak di gereja ternyata komunitasnya Kristen, tapi pembicaraannya hal-hal yang bodoh. Wah, enggak pulang ini. Amin. Amin. Karena ketika ini dikotbatkan di kelompok Calvinisme, saudaraku, mereka berontak. Terus apa gunanya karya Tuhan yang mati di kayu salib? Betul Pak, Bu. Keselamatan Tuhan sediakan. Saudara terima gratis, tapi keselamatan bisa hilang. Saudara boleh ibadah, saudara boleh menyembah Tuhan, saudara boleh puasa. Tapi kalau Bileam spiritnya ada dalam hidup saudara, Tuhan gak berkenan. Setuju? Satu ayat lagi. Saya janji satu ayat lagi. Setelah itu saya selesai. Haleluya. Yudas pasal 1. Ini jarang dibuka Yudas. Ini gak enak kalau buka Yudas orang bilang ini najis. Ntar dulu toh. Ini Yudas siapa? Yudas 1 ayat 11. Ya karena Yudas satu pasal aja. Ayo cepat buka, karena waktu adalah time. Lah iyalah. Oke. Coba saya bacakan. Celakalah mereka, karena mereka apa? Jalan yang ditempuh. Kalau saudara tahu Kain lah. Kalau ingat Kain pasti ingat Habel. Betul? Kenapa Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan marah sama Kain? Banyak orang Kristen bilang begini, karena Kain bawa persembahan yang jelek. Betul? Karena Kain bawa persembahan yang beda dengan Habel. Lah iyalah, satunya peternak, satu petani pasti beda lah. Tapi banyak orang, karena gembala senior saya dulu saudaraku, waktu masih zaman Gajah Mada, ngajari saya begitu. Kain gak berkenan ke persembahan yang jelek. Saya khotbahkan di mana-mana Pak. Setelah sekolah ternyata salah. Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan masalah persembahan yang utama. Tapi Kain di hadapan Tuhan tidak berkenan, kenapa? Karena hatinya panas. Hatinya tidak baik. Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati saudara. Banyak orang yang kelihatannya baik tapi hatinya jahat. Banyak orang yang kelihatannya kudus tapi kompromis dengan dosa. Betul tidak? Banyak orang ketika di komunitas kekristenan, kekudusannya dibuat-buat. Seolah-olah paling kudus, jalan pun diatur. Shalom. Setan langsung di ICU, di MRCCC itu tuh. Betul. Banyak kalau di gereja suami istri gandengan luar biasa. Di parkir baku tolak.
Memang orang itu digandeng kuat itu satu di gereja, kedua di mall. Kalau di mall karena digandeng takut ada diskon 70%, terus hilang dia kemana. Itu lebih berbahaya. Sorry, ini pengakuan dosa. Ayatnya, saya janji yang terakhir soalnya. Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri kepada kesesatan siapa? Tidak usah saya bahas, bilang sudah. Dan mereka binasa karena apa? Siapa Korah? Siapa Korah? Korah adalah second line daripada Musa. Korah adalah as a leaders. Korah adalah as a imam, saudaraku. Tetapi ketika Musa 40 hari belum pulang dari Sinai, Korah bilang begini, maybe Musa mati, mungkin Musa tersesat, mungkin. Tapi tujuannya Korah cuma satu. Dia kepingin mengganti kedudukan Musa. Orang yang ambisi luar biasa. Bahkan dia mengajak membangun patung lembu emas. Boleh nggak kita punya cita-cita? Boleh. Tapi ambisi yang dipackaging dengan kedagingan. Boleh nggak orang Kristen kaya? Boleh. Yang tidak boleh itu cepat-cepat kaya. Jalannya pasti nggak benar. Amin. Amin. Jauhi sikap daripada Kain. Jauhi sikap daripada Bileam. Jauhi sikap daripada Korah. 3 hal ini saudara lakukan. Saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidupmu pasti diberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Wah yuk khotbah udah selesai. Jamnya udah habis. Bangkit berdiri dong. Bangkit Bu, Pak.